Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya awal mula ide untuk membuat koreografi megah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain tadi malam, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Unggul Indra, Project Director Koreo Show Your Dignity, Presiden La Grande Indonesia Supporter Bola yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mas Unggul. Selamat malam, Sauza. Baik, Mas, kita ingin tahu juga nih, pemirsa ingin tahu juga seperti apa sih sebenarnya cerita di balik pembuatan spanduk yang bertuliskan Show Your Dignity yang dibentangkan tadi malam. Karena jujur saja kalau kita lihat sampai dengan sekarang, merindingnya itu masih berasa betapa kerennya, megahnya, apalagi juga banyak sekali bendera merah putih yang dikibarkan malam itu. Seperti apa ceritanya? Jadi dari mulai Januari kemarin kita udah mempersiapkan match lawan Bahrain, akan bikin koreo apa, dan juga kita obrolin dengan tim kreatif La Grande Indonesia. Kita mau bikin yang lebih spektakuler ketimbang koreo Godzilla dan Gundala yang kemarin. Kayaknya kita bikin ada parade bendera merah putih sebanyak 3.000 piece, dan juga ada koreo gambar Garuda yang terbang tinggi. Dan juga ada bertuliskan Show Your Dignity. Untuk harapan kami, Timnas Indonesia bisa menunjukkan martabatnya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan kreativitas khususnya di sepak bola. Jadi harapannya itu bisa terbang tinggi. Baik. Dan memang ini hasilnya memang lebih bagus ya jika dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi boleh ceritain juga terkait dengan bagaimana proses pembuatannya. Apakah ada kendala atau justru karena saking semangatnya, antusiasnya justru sebenarnya terbilang lebih mudah? Seperti apa? Kendalanya karena prosesnya pengerjaannya dari Januari Februari itu sudah mulai musim penghujan, ya kita cari tempat indoor. Akhirnya kita sewa gor. Dan juga itu sih untuk proses pembuatan bendera merah putihnya, karena lumayan banyak, itu total sekitar 3.000 piece bendera merah putih yang dikibarkan di tribun. Baik, berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah dari Januari baru selesai di pertengahan Maret ini juga beberapa hari sebelum pertandingan, atau justru Februari udah selesai semua? Seperti apa? Kurang lebih itu terakhir 2,5 bulan ya kita pengerjaan, selesai di pertengahan Maret kemarin. Baik, tepat waktu ya, sesuai dengan deadline ya berarti, Mas? Iya. Walaupun ada sedikit kendala di musim hujan dan juga banyak bahan yang belum selesai, kita masih sesuai schedule. Baik, lantas yang dilibatkan nih Mas Unggul dalam pembuatan spanduk yang begitu besar dan berbagai ornamen lainnya ini sampai berapa banyak orang dan berasal dari mana saja sebenarnya? Untuk proses pengecetan spanduknya itu kita butuh kurang lebih 30 orang untuk pengerjaan pengecetan. Terus juga untuk proses loading segala macam sampai teknis di hari H, penarikan 3D di lorong GBK itu kurang lebih 150 orang. Baik, ini semuanya dari daerah Jakarta kah, para supporter yang tergabung dalam suatu komunitas atau seperti apa? Oh iya, karena di La Grande Indonesia terdiri dari Jabodetabek ya, teman-teman Jabodetabek, terus juga dari Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur juga datang ke GBK semalam. Baik, berarti sangat antusias ya mereka, teman-teman La Grande ini, meskipun ada jarak yang terbentang untuk lokasi pembuatan, ada kendala cuaca, tapi nyatanya tetap sesuai dengan target ya, pembuatan atribut itu. Nah, selain permainan timnas yang baik, tentu dari kontribusi para supporter kan juga ini tidak kalah besar ya atas kemenangan melawan Bahrain tadi malam. Lantas seperti apa teman-teman supporter ini merayakan kemenangan tadi malam, Mas Unggul? Sesuai harapan kita, Indonesia bisa menang lawan Bahrain dan juga masih bisa merajut mimpi kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, alhamdulillah koreografinya juga sukses dan nggak ada kendala, Indonesia menang.
Baik. Pokoknya malam kemarin tuh malam yang istimewa deh buat supporter Indonesia. Malam yang istimewa dan kalau kata Rizky Ridho kan selamat menikmati 3 poin ya, sahur dengan 3 poin ya. Nah, kemudian untuk persiapan menghadapi Cina nih, bagaimana dari teman-teman La Grande, apakah ada persiapan khusus juga yang akan dihadirkan untuk menyambut laga tersebut? Untuk lawan Cina mungkin setelah Lebaran kita kumpul lagi tim kreatif dari La Grande Indonesia. Kita mau pembahasan konsep awal dan juga koreo apa saja nanti akan segera kami spill dikit-dikit. Baik, setelah Lebaran ya rencananya akan berkumpul lagi ya. Nah, kalau begitu bagaimana terakhir nih Mas, kita melihat bagaimana perjalanan timnas ini dibawa berbagai macam pelatih dan tentu Anda juga memiliki perspektif sendiri ya. Bisa disampaikan mungkin apa yang menjadi harapan Anda ke depannya melalui teman-teman mewakili teman-teman La Grande untuk performa tim di kedepannya, tentunya di bawah asuhan pelatih Kluivert. Seperti apa? Harapannya semoga di laga-laga selanjutnya melawan Cina dan Jepang bisa meraih hasil yang maksimal sehingga kita masih bisa ada harapan untuk lolos, setidaknya lolos ke babak keempat. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia dan juga para squad, para staf pelatih juga makin kompak juga untuk di permainannya. Baik, tentu harapan serupa juga disematkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.